Shalom, bertemu kembali dengan saya Jimmy Suhadi. Hari ini kita akan membahas mengenai judulnya adalah rasa bersalah yang menghancurkan. Topik ini saya coba bawa dikarenakan di dalam perjalanan pelayanan saya sering sekali ketemu dengan banyak orang yang tidak datang beribadah, tidak datang bergereja. Kemudian pada waktu saya mengajukan pertanyaan kepada mereka, "Kenapa bro tidak datang ke gereja?" Mereka hanya senyum-senyum dan mereka mulai mengatakan apa? "Nanti deh pak." "Loh kenapa?" "Iya nih masih kotor nih. Saya masih hidup seperti ini, nggak layak datang ke gereja." Hal ini bukan saja sampai di situ. Biasanya orang-orang yang mengatakan demikian, pada waktu dia lebih jauh lagi bersalah, lebih jauh lagi jatuh di dalam dosa, maka yang akan terjadi dia mulai menghilang. Dia mulai mundur. Kenapa? Karena dia jatuh dalam dosa. Setelah jatuh di dalam dosa, maka muncul tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan yang terus-menerus bekerja dalam hatinya. Ya, yang sebenarnya dakwaan-dakwaan itu terjadi adalah akibat dari si setan yang mengambil kesempatan ini, yang mendakwakan kepada diri orang itu. Ya, kamu nggak layak, nggak pantas. Udah dah, percuma kamu melayani. Buat apa kamu melayani? Toh kamu masih jatuh dalam dosa. Buat apa kamu melayani? Pelayananmu nggak akan diterima. Apa betul seseorang yang sudah jatuh dalam dosa, maka vonisnya adalah orang itu tetap berdosa dan tidak dapat ditolong? Apa betul seperti itu? Sebelum kita mati, kesempatan itu tetap terbuka. Itulah luar biasanya Tuhan kita, Bapa kita, yang terus-menerus berbicara kepada kita dengan berbagai cara. Termasuk sekarang ini, buat saudara. Kalau ada di antara saudara yang sedang menghadapi seperti itu, ini sebenarnya tarikan yang sedang Tuhan kerjakan. Saudara yang sedang jatuh, Tuhan sedang melebarkan tangannya dan sedang mengatakan, "Ini, ayo pegang tanganku, aku akan menarikmu." Yang harus terjadi adalah dikatakan bukan langkah awal yang menentukan, tetapi adalah langkah akhir yang menentukan kita. Itu sebabnya kalau sekarang ini kita tahu keadaan kita sedang berdosa, bersalah, kita dalam keadaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ini artinya Tuhan mengasihi. Kalau masih ada kesadaran ini adalah bukti Tuhan mengasihimu. Ya, kalau masih ada punya perasaan bersalah, artinya Roh Kudus sedang berbicara, mengingatkan kita, mengasihi kita untuk kita keluar. Yang bahaya adalah orang yang sudah bersalah tidak sadar. Tidak sadar kalau dia sedang bersalah, dia berdosa, sehingga dia terus-menerus hidup dalam situ. Itu yang bahaya. Itu yang artinya hati nuraninya sudah tumbuh. Roh Kudus sudah nggak bisa bekerja lagi. Dia menolak. Yang ada adalah suara dia pribadi. Saudara, kita lihat kalau kita belajar dari baca di Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tokoh-tokoh Alkitab yang ada, yang dikatakan nabi ini, nabi itu, sebagainya. Apakah saudara lihat mereka tidak pernah berbuat salah? Seorang Nabi Musa saja yang begitu Tuhan pakai luar biasa, yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk dalam tanah perjanjian, dia pun pernah berbuat salah. Di perjanjian baru saudara boleh melihat ada dua sosok murid Yesus yang semua orang pasti kenal, Yudas dan Petrus. Dua-duanya berbuat salah tidak? Ya. Dua-duanya bersalah. Dua-duanya mengkhianati Yesus. Betul? Yudas mengkhianati Yesus karena uang. Dia menjual. Dan kita lihat Petrus yang begitu menggebu-gebu, sempat berbicara sempat mengatakan kepada Yesus waktu mau ditangkap, dia bilang apa? "Aku akan membela."
Dia menyatakan dirinya, dia akan membela Yesus dan dia tidak akan izinkan orang lain untuk menjamah Yesus. Tetapi apa yang terjadi pada waktu Yesus ditangkap? Pada waktu ada orang datang dan berkata, Petrus, bukankah engkau salah satu muridnya? Dan apa yang terjadi? Kita semua tahu. Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Betul? Saudara lihat, sebenarnya kalau mau bicara dosa, bicara porsi dosa, mana yang lebih besar? Dosa Yudas atau dosanya Petrus? Kalau menurut saya, secara manusia ya, timbang-timbang, Petrus lebih berdosa. 3 kali dia menyangkal. Kalau Yudas baru sekali dia menjual. Nggak sampai 3 kali. Petrus 3 kali. Tetapi di akhir cerita, saudara, lihat apa yang terjadi. Tuduhan itu begitu kuat menekan dia, terintimidasi dengan perbuatan dia. Dia merasa sangat bersalah, tetapi dia tidak melanjutkannya dengan bertobat. Dia hanya merasa bersalah, tertekan. Dan kemudian dia mengikuti hatinya. Tipuan dari iblis bahwa dia pantas mati karena berkhianat. Karena rasa bersalah itu yang begitu besar dan dia tidak datang minta ampun, dia tidak datang untuk mendekat kepada Yesus. Akibatnya adalah iblis terus bekerja. Dan saya yakin iblis yang membawa dia untuk bunuh diri. Langkah yang diambil adalah bunuh diri. Karena rasa bersalah itu menghancurkannya. Tetapi beda, saudara lihat dengan apa yang terjadi dengan Petrus. Apakah dia tidak merasa bersalah? Sangat. Dia sangat merasa bersalah. Tetapi langkah akhir yang dia kerjakan adalah apa? Dia datang minta ampun. Dia datang ke kaki. Dia datang menyatakan dirinya berdosa dan dia minta ampun. Dan saudara lihat, Petrus setelah dia merasa berdosa, dia tidak tinggal diam. Dia datang kepada Tuhan minta ampun. Bahkan pada waktu Yesus suruh tinggal nunggu di loteng Yerusalem, dia lakukan itu. Dan dia menerima Roh Kudus. Urapan itu. Dan apa yang terjadi? Dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kita lihat 2 orang yang dua-duanya bersalah. Tetapi hasil akhirnya sangat berbeda. Yang satu mengalami kehancuran, tetapi yang lain bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Apakah Tuhan pilih kasih? Tidak. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tuhan ingin dua-duanya selamat. Tetapi pilihan ada di tangan Yudas dan di tangan Petrus. Termasuk sekarang ini pilihan ada di tangan saudara. Kalau kita dalam posisi seperti itu. Kemudian saudara, saya kasih contoh lain mengenai Zakheus. Kalau saudara baca di Lukas 19, ya, berbicara tentang Zakheus, Lukas 19. Kita baca bersama-sama ya, supaya kita tahu sedikit bagaimana kehidupan si Zakheus itu. Dari ayat pertama dikatakan demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Oke, saya sampai di situ dulu.
Ya, saudara, pemungut cukai itu dianggap pemeras rakyat. Dianggap orang yang berdosa karena mengambil cukai, mengambil pajak dari rakyat, menekan rakyat. Dan pemungut cukai dikatakan orang berdosa, sangat dibenci oleh rakyat. Dan saudara lihat bahwa Zakeus, ya, dia orang berdosa, tetapi dia juga pengen mencari tahu siapakah Yesus itu. Dan kita baca tadi bahwa karena dia pendek, dia naik ke atas pohon untuk bisa lihat Yesus. Saya terlalu yakin hal ini Zakeus lakukan disebabkan dia sudah mendengar Yesus itu siapa. Betul? Kalau dia tidak mendengar sesuatu yang luar biasa dari Yesus, maukah dia pemungut cukai naik ke pohon nunggu Yesus? Enggak. Saya juga tidak akan melakukan hal itu. Betul? Saya akan melakukan itu karena saya tahu orang ini luar biasa. Karena saya sudah mendengar bahwa orang ini orang yang luar biasa, penuh belas kasihan, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan wanita pendarahan, tidak pernah menuduh orang, tidak pernah menyakiti orang. Dia pasti sudah mendengar hal-hal yang baik tentang Yesus. Ini yang membuat dia punya satu keinginan untuk melihatnya. Dan saudara lihat, pada waktu Yesus melihat kerinduan yang keluar dari diri Zakeus di atas pohon, keinginan Zakeus mencari sosoknya, maka belas kasihan Allah itu muncul dalam hati. Belas kasihan itu muncul dalam hati Yesus. Yesus suruh dia turun. Betul? Tadi dikatakan Zakeus turunlah. Apakah kemudian Zakeus dimaki-maki oleh Yesus? Hai Zakeus, bertobatlah engkau. Engkau adalah orang berdosa. Engkau sudah ngambil uang rakyat, maka engkau pantas dihukum. Engkau pantas mati. Engkau pantas masuk penjara. Engkau pantas masuk neraka. Apakah itu yang dilakukan oleh Yesus? Tidak. Yesus tidak melakukan itu. Apakah Yesus tidak tahu bahwa Zakeus itu pemungut cukai? Oh, dia sangat tahu. Dia sangat tahu. Apakah Yesus tidak tahu bahwa Zakeus itu orang berdosa? Sangat tahu. Tetapi yang Yesus lakukan, dia tidak menghukum. Tetapi justru dia katakan, Zakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dan selanjutnya saudara baca, apa yang terjadi? Ternyata kasih Allah lebih besar daripada dosa. Saudara setuju? Bahwa Zakeus bertobat saat itu karena dia menerima kasih Allah yang mengalir. Karena dia tidak menyangka bahwa Yesus akan menumpang di rumahnya. Mungkin dalam pikiran dia akan berpikir, wah, Yesus akan maki-maki dia, akan nuding-nuding dia, akan mendakwa dia. Tetapi kenyataannya adalah Yesus menyalurkan kasih-Nya. Dikatakan, aku harus menumpang di rumahmu. Dan saudara lihat, kasih Allah ini begitu dahsyat, begitu luar biasa, menghancurkan dosa. Yesus datang tidak menyinggung soal perbuatannya. Yesus datang tinggal dan makan di rumah Zakeus. Dan kasih itu menghancurkan dosa yang ada dalam diri Zakeus. Sampai dia berdiri dan mengatakan, setengah dari hartaku akan kubagikan pada orang miskin. Dan kalau ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow, luar biasakah kasih itu? Ya. Nah saudara, dari 2 contoh yang saya bawakan ini, saudara bisa ngambil kesimpulan. Sekarang pun Tuhan menyatakan ini kepada saudara, bukan sedang menuduh saudara, bukan sedang mendakwa saudara, bukan sedang mengatakan saudara orang berdosa dan orang harus bertobat, tetapi sekarang ini Tuhan Yesus sedang berkata kepada saudara, anakku yang kukasihi,
Aku ingin tinggal bersamamu. Aku mengasihimu, aku menyayangimu, dan engkau akan kujadikan anak-anakku, dan aku peduli dengan engkau. Wow, luar biasa, luar biasa. Saudara percaya bahwa hari ini saudara dengar berita ini tidak kebetulan? Mana yang mau saudara pilih? Menjadi Yudas atau saudara mau jadi Petrus? Atau saudara mau jadi Zakeus? Saya percaya saudara semua akan pilih menjadi Petrus dan Zakeus. Datang kepada Tuhan dan mengatakan, ini saya sudah berdosa, ampuni saya, dan saya menerima kasih karunia-Mu. Dan saya mau membuka hati, mengizinkan Engkau masuk dan tinggal dalam hidup saya. Di tengah-tengah hidup saya, di tengah-tengah keluarga saya, di tengah-tengah pekerjaan saya, di tengah-tengah usaha saya, di tengah-tengah apapun yang kukerjakan, aku mau buka pintu dan mempersilahkan Engkau masuk dan tinggal bersamaku. Saudara mau? Dan saudara akan lihat betapa dahsyatnya kasih ini akan bekerja dalam hidupmu. Akan menghancurkan semua benteng-benteng. Akan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Akan menyembuhkan luka-luka, entah luka batin atau luka atau penyakit jasmani yang sedang kau hadapi saat ini. Kuasa kesembuhan itu akan terjadi. Saudara percaya? Kalau saudara percaya, mari ikuti saya berdoa. Dan saudara akan melihat dan merasakan sekarang ini juga kuasa ilahi turun dari sorga, masuk menjamah saudara, dan mujizat itu akan terjadi. Saudara mau? Mari ikuti saya. Tuhan Yesus, saya sudah mendengar firman-Mu. Saya sudah mendengar cerita tentang orang yang berdosa. Tetapi kemudian ada dua hal yang diambil. Ada orang yang lari dari Engkau dan mati konyol. Tetapi ada orang yang berdosa, yang sudah berkhianat, yang sudah menolak Engkau, datang kepadamu, bukan saja kau pulihkan, bahkan kau angkat menjadi sesuatu yang luar biasa seperti Petrus. Diberkati untuk menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan, saya mau seperti Petrus. Saya mau seperti Zakeus, Tuhan. Dan saya percaya mujizat kasih Allah itu masih berlaku atas hidup saya. Tuhan, ini saya. Ini saya. Saya percaya Kau mau mengampuni dosa-dosaku karena sudah selesai di kayu salib. Saya percaya kasih yang Kau berikan kepada mereka juga sekarang Kau berikan buat saya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau diam dan terima. Terima, buka hatimu, terima, kau rasakan kasih itu sedang mengalir, memenuhi engkau. Hatimu, kau rasakan sukacita Allah, kasih Allah mengalir. Dan saudara merasakan kesembuhan itu sedang terjadi. Penyakitmu sedang Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan buat pengampunan yang sudah Kau berikan. Terima kasih buat pemulihan yang Kau berikan. Terima kasih buat pembaharuan yang Kau berikan. Terima kasih buat hidup yang baru yang Kau berikan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya mujizat sedang terjadi dalam hidupmu. Amin. Perkatakan terus. Mari saudara, pegang terus kabar baik ini. Pegang terus berita yang kau dengar malam ini. Bukan saja untuk sekarang, tetapi setiap hari kau dengar, kau ingat kembali bahwa Allah mengasihimu. Bahwa Allah mengasihimu. Dan jangan membiarkan dirimu hancur karena tipuan iblis. Tetapi ada seorang yang peduli, Bapakmu yang di surga, yang sedang berbicara padamu. Amin. Nah saudara, kalau saudara masih ada pertanyaan, mari silakan hubungi saya di SMS atau email di bawah ini. Dan terima kasih buat waktu yang saudara berikan
Kepada saya, Jimmy Suhadi, sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.